Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Jurusan. Pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Ya, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Langkahnya ayo disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Ya. Yang pertama, Farhan, Hadir. Pinky, Hadir. Lisa, Melati, Kevin. Alhamdulillah ada semua ya. Ya. Lanjut ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama yaitu menganalisis biografi tokoh-tokoh Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dakwah Wali Songo. Nah, strateginya bagaimana para Wali Songo sampai bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia ini sedemikian rupa. Terus yang ketiga, menyajikan hasil analisis biografi dan juga strategi dakwah Wali Songo. Yang keempat, meneladani sikap kearifan dan juga toleransi Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh para Wali Songo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar lagu Lir-Ilir? Tahukah kalian siapa pencipta dari lagu Lir-Ilir? Sunan Kalijaga. Jadi pencipta dari lagu Lir-Ilir ini yaitu Sunan Kalijaga. Di mana beliau Sunan Kalijaga ini bukan hanya menggunakan lagu saja, tapi juga pewayangan, yaitu wayangku. Wayangku ini apa? Untuk berdakwah. Belum lanjut ke materinya ya. Nah, ini Bapak ada satu lirik atau satu lagu untuk menjadikan kita cinta terhadap apa? Terhadap sejarah dari apa? Dari para wali songo. Cinta akan sejarah Islam. Baik ya, Bapak akan memutarnya. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Siap? Siap. Ya, kita oke.
merupakan satu tayangan video yang berkaitan tentang penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali songo. Kalian semua bisa melihat, dicermati baik-baik videonya, kemudian dipahami betul-betul ya. Jangan bergurau, dilihat betul-betul video dari penyebaran para wali songo ini. Berasal dari dua kata, wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi, wali songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum wali songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia berbuat mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka gak cuma jualan, tapi juga mengenalkan Islam ke penduduk sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal wali songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih berbaur dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya enak dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada dalam pendidikan pesantren, pernikahan dengan pegawai kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus, di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga punya gelar sunan yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dan derajat. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik, atau dengan nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Laran, Kabupaten Gresik, sehingga ia juga dikenal dengan Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang dilanda bencana kelaparan akibat perang saudara atau biasa disebut perang Palembang. Itu Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun bendungan untuk mengairi sawah yang keringan itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu perlahan menjadi subur sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dihormati. Dari situ, beliau mulai berdakwah dan membawa pesantren. Yang kedua ada Sunan Ampel, atau dengan nama lain Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil membawa ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya dan dikaruniai 2 anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Malik Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditempatkan di Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau dinamai dengan Bonang? Nama Bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, juga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair lagu yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Toko Pati yang dipopulerkan oleh penyanyi Oke. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Di sana beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya melewati media seni, yaitu tembang-tembang Jawa dan seni pertunjukan kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau merupakan anak dari seorang ulama yaitu Syekh Maulana Ishaq yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup dengan suami ibu bernama Nyai Gede Pinati. Setelah ia dewasa, Sunan Paku dibawa oleh Nyai Gede Pinati untuk berburu ke Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di perbukitan Giri sebelah selatan Gresik. Makanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau
yang digunakan kok berbeda-beda. Itu kenapa? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya, Mas Rodan apa? Karena pendekatan kontekstual dan strategi akulturasi budaya agar ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa yang saat itu kental dengan ajaran Hindu dan Buddha. Jadi pada waktu itu ketika para wali songo ini masuk ke tanah Jawa, ke Indonesia, ini mayoritas agama orang Indonesia ini adalah Hindu Buddha. Kemudian masuklah para wali songo, sedikit demi sedikit beliau ini menyebarkan agama Islam sedemikian rupa, dikonsep sedemikian rupa, akhirnya apa? Akhirnya Islam menyebar sampai saat ini. Meskipun sebagian masih ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Kristen, nah itu bercampur-campur, beragam-ragam. Akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Karena sudah bentuknya seperti ini, langsung saja ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Seperti aja ya. Apa? Tarik, langsung ini untuk pembagian kelompoknya ya. Baik, dari materi tadi, nah itu kalian diskusikan ya, yang sudah kalian lihat di video tadi yang diputar tadi terkait Wali Songo, itu kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan, cari tentang biografinya ya, biografi dari Wali Songo tersebut, kemudian peranannya dan juga metode dakwah yang digunakan oleh para wali tersebut itu apa? Dakwahnya bagaimana? Nah, seperti itu ya. Kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian setelah berdiskusi nanti dari setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Siap ya? Siap ya, harus siap. Namanya saja belajar ya. Ayo coba didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana? Ya. Kalau masih kurang paham bisa ditanyakan langsung ya, jangan malu-malu. Kalau malu nanti tersesat di jalan. Tanya pepatah gimana? Malu bertanya, sesat di jalan. Sebelum tersesat lebih baik bertanya. Pak, saya Pak. Ya, kenapa? Silsilah itu apa? Silsilah itu contohkan saja ya. Seperti ini. Contohnya itu kayak di keluarganya sampean, di keluarganya kalian itu ada yang namanya silsilah. Nah, silsilah itu ditarik mulai dari atas ke bawah, mulai dari kakek sampean, ayah sampean, terus ke sampean, ke anak sampean, sampai ke cucunya sampean. Itu namanya silsilah. Nah, paham? Jadi para wali songo itu punya silsilah. Dari salah satu wali songo itu ada salah satu yang memang silsilahnya langsung apa? Langsung ke Rasulullah. Jadi dari Rasulullah itu turun ke beliau. Itu namanya silsilah. Seperti itu. Paham? Apa lagi? Paham ya? Gimana? Bingung? Paham ya? Beneran? Serius ya? Anggolohi, nggak bohong? Baik. Kalau sudah paham semua, untuk
selanjutnya yaitu presentasi. Ya. Ya. Siap? Siap. Siap untuk mempresentasikan? Ya. Ya, kalau memang siap, dari kelompok mana terlebih dahulu? Apa kita undi? Apa Bapak yang milih? Bapak ya, Nah, Pak. kalau memang begitu, Bapak akan milih mana ya? Kelompok ini saja, kelompok B. Nah, kelompok B ya. Ya. Dari kelompok B terlebih dahulu yang maju. Nah, silakan kelompok B untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ayo, ayo maju maju, janganlah malu malu. Ayo maju maju, janganlah malu malu. Nah, bisa dimulai. Silakan dahulu, salam dulu. Nah, kemudian perkenalkan dari kelompok mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok B, tentang Sunan Bonang, Ya. Raden Makmum Ibrahim. Sunan Bonang adalah salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah pesisir Jawa Jawa Timur. Satu latar belakang dan silsilah. Nama asli Raden Makmum Ibrahim. Lahir seketika tahun 1465 Masehi, abad ke-15. Orang tua beliau adalah putra dari Sunan Ampel Raden Rahmat dan Nyai Ageng Manila Putri Adipati Tuban. Dua wilayah dakwah Tuban, Lasem, Rembang, dan pesisir utara Jawa Timur. 3 metode dakwah seni dan budaya. Sunan Bonang dikenal dengan strategi dakwahnya yang akomodatif dan estetis. Beliau tidak menghapus budaya Jawa yang sudah ada, melainkan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Musik gamelan Bonang. Beliau menciptakan alat musik gamelan jenis baru yang memiliki tonjolan di tengahnya yang disebut bonang. Dari sinilah julukan Sunan Bonang berasal. Beliau menggunakan musik ini untuk menarik perhatian masyarakat agar berkumpul, lalu menyisipkan ajaran Islam di sela-sela pertunjukan. Tembang Tombo Ati, salah satu karya fenomenal yang diyakini gubahan Sunan Bonang adalah lagu Tombo Ati, Obat Hati. Lagu ini berisi nasihat spiritual yang sederhana namun mendalam, mengajarkan 5 hal untuk menenangkan jiwa, seperti membaca Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh. Wayang dan sastra. Beliau juga seorang dalang yang mengubah lakon wayang dengan nuansa Islam dan menyempurnakan bentuk wayang. Dalam sastra, beliau menulis Hulu Wujil, sebuah karya sastra berbentuk tembang yang berisi ajaran tasawuf, spiritualitas Islam yang mendalam. Sudah. Baik. Dari presentasi kelompok B, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Kalau yang bertanya boleh angkat tangan terlebih dahulu. Ya, apa yang ditanyakan, apa yang tidak dipahami bisa ditanyakan langsung ke kelompok yang presentasi. Silakan. Ya, kelompok dari kelompok mana? Kelompok C. Ya, silakan kelompok C untuk bertanya. Sunan Bonang dikenal dengan pendekatan dakwah melalui seni budaya. Jelaskan bagaimana beliau menggunakan alat musik gamelan media sebagai penyebaran Islam. Nah, seperti itu. Monggo bisa ditanggapi langsung. Sunan Bonang melihat bahwa masyarakat Jawa saat itu sangat gemar terhadap seni gamelan, alih-alih melarangnya. Beliau melakukan inovasi dengan menambahkan instrumen baru bernama bonang, sejenis gong kecil berpencet ke dalam ansambel gamelan.
Suara bonang yang khas digunakan untuk menarik perhatian masyarakat agar berkumpul di tengah-tengah pertunjukan atau jeda permainan musik. Sunan bonang akan menyisipkan ajaran-ajaran Islam, menuntun syahadat, atau mengajarkan tembang-tembang yang berisi nilai-nilai tauhid. Dengan cara ini, Islam masuk ke hati masyarakat dengan cara yang halus, menyenangkan, dan tanpa paksaan. Baik, dari situ dapat dipahami ya bahwasanya Sunan Bonang ini ketika berdakwah waktu itu, beliau ini menggunakan apa yang namanya bonang, gamelan, istilahnya gamelan yang bunyi ting tung ting tung kalau dia dipukul ya berbunyi. Nah itu menjadi ciri khas beliau dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Kenapa sih kok Sunan Bonang ini menggunakan alat musik tersebut? Ya agar masyarakat ya lebih tertarik, ya suka, senang seperti itu. Karena dengan berbagai cara ya yang dilakukan oleh beberapa wali itu masyarakat banyak yang suka, banyak yang senang dengan metode para wali songo tersebut. Nah akhirnya Sunan Bonang menggunakan apa? Gamelan bonang tersebut untuk berdakwah seperti itu ya. Dapat dipahami Bapak saya ya? Ya. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok B telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bisa ditutup atau ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tidak? Nah, sudah cukup berarti ya, sudah paham semua ya? Ya. Nah, baik, bisa ditutup langsung. Kemudian kembali ke tempat duduknya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong. Sudah pahami dari materi dan juga presentasi tadi ya. Jadi bahwasannya apa? Wali Songo ini ketika berdakwah itu menggunakan beberapa cara atau beberapa metode. Salah satu contohnya apa? Gamelan yang digunakan oleh Sunan Bonang. Jadi seperti itu. Makanya kenapa kok sampai menyebar luas sampai saat ini Islam itu? Ya karena memang para wali songo itu luar biasa dalam berdakwah. Ya, berbagai cara, berbagai metode dan juga strategi sudah dilakukan agar apa? Agar masyarakat ini lebih tertarik dengan Islam. Nah, seperti itu. Pembelajaran ya ditutup. Bapak akan bertanya. Ya, boleh kan? Boleh. Apa yang akan kalian terapkan ya dalam kehidupan kalian pada saat ini yang telah dicontohkan oleh para wali songo tersebut? Itu yang mau kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari itu apa? Boleh dikasih contoh satu saja. Ayo angkat tangan yang mau ngasih contoh. Nanti akan dapat apa? Dapat reward dari Bapak, dapat hadiah. Ya. Apa? Sabar. Nah, jadi para wali songo ini ketika berdakwah itu penuh dengan kesabaran. Ya. Sabar. Jadi dalam hidup itu harus Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Itu bukan disayang tapi disayang Tuhan. Dalam apa satu ayat dijelaskan ya, innallaha ma'as-sabirin. Paham ya? Pintar semua. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu dari dua kelompok tadi yang belum presentasi atau belum mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi kelompok A dan kelompok